Bapak saudara semua, kita pasti merasa takut akan wabah virus corona ini. Tetapi janganlah takut berlebihan, karena masih ada Tuhan yang bisa menyelamatkan dan menjadi harapan kita lewat tangan-tangan yang selalu bersedia untuk membantu kita mengatasi, mencegah, dan mengobati orang-orang sekalipun sudah terinfeksi. Nah, semua kita sedang dilanda ketakutan saat ini oleh semakin dahsyatnya wabah corona. Semakin hari semakin menjadi-jadi. Hal ini membuat para ilmuwan tidak pernah berhenti berpikir dan bertindak untuk menghentikan wabah ini. Menurut mereka bahwa virus corona ini pasti akan tetap berada bersama kita. Yang perlu kita lakukan saat ini adalah mentaati semua peraturan dan protokol kesehatan sambil bersedia untuk divaksin. Kalaupun vaksin sudah sampai dan menjangkau masyarakat akar rumput. Sampai suatu ketika hal ini terjadi di sebuah kota kecil di mana ada seorang ibu tua tinggal bersama orang-orang lain di kota itu. Ibu itu namanya Inakewa. Ia sangat beriman dan ia harus menerima kenyataan bahwa hidupnya semakin hari semakin tidak bebas untuk bergerak ke sana kemari akibat protokol kesehatan yang semakin ketat dari pihak kesehatan dan pemerintah. Tetapi demi membentengi diri dari virus yang satu ini, Inakewa mesti bersedia juga untuk divaksin sambil terus menindaklanjuti peraturan atau protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah setempat. Kebetulan di kota kecil itu, lebih dari 95% orang sudah divaksin. Dan kebetulan ada 3 jenis vaksin, yaitu Moderna, Johnson, Pfizer. Hanya ada beberapa orang saja termasuk Inakewa yang belum bersedia divaksin. Ada petugas kesehatan, perawat, dan beberapa petugas kesehatan berulang kali mendatangi rumahnya serta membujuknya untuk bersedia divaksin. Kali ini Inakewa ditawari vaksin Moderna. Inakewa selalu menjawab tidak. Dengan mentaati protokol kesehatan, dan Yesus, Tuhanku, yang dapat saja menyembuhkan orang sakit, bahkan orang mati pun dibangkitkan, akan menjadi vaksin saya dan menyelamatkan saya dari virus ini. Semakin hari, orang yang belum divaksin di kota kecil di mana Inakewa tinggal terus diserang oleh virus ini. Bahkan ada yang sudah meninggal. Orang dari Departemen Kesehatan kembali mendatangi kediaman Inakewa sambil memberi tawaran vaksin berikutnya, vaksin Pfizer. Dengan berbagai macam argumentasi dan alasan untuk meyakinkan Inakewa bahwa hidup di kota ini akan sedikit menjadi lebih baik jika Ina bersedia divaksin Pfizer. Beberapa orang yang belum divaksin itu terus menderita dan meninggal. Kemudian datanglah dokter sendiri karena beberapa petugas kesehatan beberapa kali mendatangi kediaman rumah Inakewa, tapi Inakewa terus menolaknya secara halus. Tetapi kali ini dokter sendiri yang mendatangi rumah Inakewa. Dokter itu terus membujuknya dan membujuk Inakewa agar bersedia untuk divaksin. Tetapi Inakewa selalu menjawab, tidak. Yesusku akan menyelamatkanku. Dengan darahnya akan memberikan kekuatan kepadaku dan tubuhnya yang kusantap menjadi vaksinku.
Semakin hari orang yang terinfeksi pun semakin banyak meninggal. Inakewa salah satunya. Sampai pada suatu saat yang diketahui oleh Inakewa, dia berdiri di hadapan Yesus. Dalam nada kemarahannya dia bertanya kepada Yesus, "Aku menaruh kepercayaanku sepenuhnya kepadamu, Yesus. Kenapa engkau meninggalkanku begitu saja?" Dan kepadanya Yesus menjawab, "Inak senare, apa yang kamu inginkan dari aku?" "Inak senare, aku mengirimmu petugas kesehatan, perawat, dan terakhir kali dokter yang mendatangi rumahmu dengan tawaran untuk bersedia divaksin. Bahkan ada 3 jenis vaksin yang saya tawarkan, Pfizer, Moderna, dan Johnson. Tetapi Inak senare yang sendiri menolaknya." COVID-19 telah mengubah kehidupan manusia secara global. Ini adalah ujian terbesar di era modern. Belum pernah kehidupan begitu banyak orang di seluruh dunia terpengaruh oleh skala kecepatan perubahan ini. Bahkan menjadi kemungkinan akan menjadi efek permanen pada cara manusia, cara kita bekerja dan bersosialisasi. Tetapi cara manusia hidup, bersosialisasi, dan bergerak di dunia juga akan berbeda. Tidak dapat dihindari bahwa Anda adalah korban dari acara yang dibatalkan, perjalanan yang ditunda, kelas anak-anakmu jarak jauh, dan berbagai rencana yang tidak memiliki kepastian, karena setiap saat berubah seperti yang terjadi sekarang ini di daerah kita di Indonesia, secara khusus di Nusa Tenggara Timur, dan di tanah Lamaholot yang kita cintai bersama. Mungkin juga ini tahun terakhir menjadi kuliah anak Anda, dan semester terakhir dari dirimu dan anak-anakmu. Yang Anda pikirkan adalah saat-saat terakhir yang Anda miliki bersama teman-teman Anda, yang telah semakin dipersingkat secara signifikan. Dan mungkin juga Anda telah merencanakan perjalanan untuk mengunjungi tempat-tempat wisata. Kalaupun Anda ada uang, mungkin di pikiran Anda akan mengunjungi Eropa selama masa liburan musim semi. Dan sekarang Anda akan berada di rumah bersama orang tua Anda. Mungkin Anda sudah menantikan kebahagiaan bersama teman-temanmu dan handai tolanmu di saat pesta pernikahan mereka. Tetapi sekarang Anda tidak akan pernah tahu pesta macam mana dan seperti apa tanpa kehadiran banyak orang. Lebih daripada itu, virus yang satu ini telah menewaskan hampir 3 jutaan orang di seluruh dunia. Seratusan juta lebih jatuh sakit. Keluarga terkoyak oleh kematian mereka, penyakit, dan penutupan perbatasan, serta ekonomi yang mulai hancur berantakan, dan hidup dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian di masa depan. Ini adalah sifat dan situasi secara global, termasuk di tempat kita di mana kita berada saat ini. Saya yang berada di Karibia juga turut merasakan seperti itu. Anda, saya, dan kita semua merasakan beratnya pembatalan dari mimpi-mimpi dan rencana-rencana yang kita buat dalam agenda kehidupan kita. Dan kita pun mengalami kecewa. Tetapi tahukah Anda bahwa kecewa itu tidak pernah salah? Anda memiliki hak untuk merasa kecewa. Ini bukanlah sebuah dosa yang mendampratmu untuk merasa sedih. Bukan. Tidak apa-apa bagi Anda untuk meratapi kenyataan bahwa beberapa bulan, bahkan tahun ke depan Anda tidak akan pernah tahu kenyataan hidup seperti apa yang Anda pikirkan
karena semua masih menjadi kemungkinan. Tetapi ada satu hal yang perlu Anda ketahui, bahwa bukan saja diri Anda sendiri yang kecewa, tetapi mungkin semua orang yang merasakan kekecewaan dalam skala dan level yang berbeda-beda, entah apapun besar kecilnya. Yang pasti semua orang merasa kecewa dengan situasi dan keadaan ini. Karena memang yang kita hadapi saat ini adalah bahwa kita semua bersama-sama mengalaminya. Anda bukanlah satu-satunya di dunia ini, negara ini, kota ini, kampung desa ini, ruangan yang merasakannya, atau di dalam ruangan sendiri yang Anda sekarang saat ini berada, merasakannya sendiri. Segala mimpi dan rencana hidupmu porak-poranda dan membuatmu frustrasi, kecewa, dan marah. Bahkan kalaupun Anda orang beriman seperti saya, masih wajar dan tidak apa-apa untuk menggunakan hakmu untuk bertengkar dengan Tuhan. Dan di sana terlahirlah 1001 macam pertanyaan pada diri Anda, bahwa masih adakah Tuhan? Apakah Tuhan masih hadir dalam situasi seperti ini? Dan mungkin juga Anda secara spontan bertanya, masih adakah Tuhan? Di manakah Tuhan? Lantas, berbagai macam pertanyaan yang muncul tentang Tuhan di saat-saat seperti ini dalam benakmu. Dan memang, seperti saya saat ini, seandainya Anda juga, Anda dan saya sebagai imam, sebagai seorang agen pastoral, ketika diutus ke tengah-tengah orang yang mengalami penderitaan seperti ini, pesan apa yang ingin Anda sampaikan kepada mereka? Apakah Anda dan saya berani mentematisasi penderitaan, sementara penderitaan itu sudah menjadi kenyataan yang tak dapat dipungkiri dalam kehidupan dan kenyataan harian kita saat ini? Apakah Anda dan saya berani berbicara tentang penderitaan, padahal berbicara tentang penderitaan berarti menorehkan luka pada kebesaran Tuhan? Lantas suara hatiku berkata, bukankah setiap manusia mempunyai hak untuk menyuarakan jeritan penderitaannya, malah untuk bertengkar dengan Tuhan? Ketika engkau mengalami penindasan, ketidakadilan, dan penderitaan dalam hidupmu, janganlah takut untuk bertengkar dengan Tuhan. Gunakanlah hakmu untuk bertanya kepada Tuhan, mengapa hal ini harus terjadi padaku. Tetapi ingatlah bahwa tangisan, air mata, kesedihan, penindasan, ketidakadilan, penderitaan yang diakibatkan oleh virus corona, bukan Tuhan penyebabnya. Sekali lagi, bukan Tuhan penyebabnya. Tuhan bukanlah seorang tirani. Tuhan bukanlah seorang seperti virus corona yang menggunakan penderitaan sebagai sarana untuk mendisiplinkan manusia. Ingatlah, Tuhan bukanlah seorang tirani yang menggunakan bencana untuk mendisiplinkan manusia. Tetapi ketika bencana seperti virus corona ini sudah menjadi kenyataan yang menimpa, kita harus berusaha bangkit lagi, membuka diri kita untuk menerima sesuatu yang baru yang dibawa oleh virus corona ini. Nah, saudara, ketika segala sesuatu yang lain dibatalkan, ada satu hal yang tidak pernah batal. Ia selalu pasti dan menjadikan segala hal yang masih bersifat kemungkinan bagi manusia menjadi pasti. Ia adalah Tuhan. Ketika semua orang berkata, pintu sudah tertutup, semua perbatasan tidak boleh dilewati oleh apapun dan siapapun juga, tetapi Tuhan masih berkata, tanganku masih dan tetap terbuka lebar bagimu, anak-anakku. Kita bandingkan pada Efesus bab 2 ayat 17-18. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat.
karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Ketika pemerintah dan Departemen Kesehatan memerintahkan agar semua orang taat protokol kesehatan, paling kurang perlakukan jarak sosial, Yesus masih berkata, "Datanglah kepadaku." Matius bab 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ketika saudara mendengar atau melihat ataupun membaca berbagai rumor dan informasi dari berbagai macam seperti peluru yang terus diberondong dan membuat Anda tidak berkutik, selain histeris dan ketakutan, tetapi di sana Roh Kudus masih berkata, "Aku akan menghiburmu dan memberimu kedamaian." Galatia bab 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah Roh adalah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, kelembutan, dan penguasaan diri. Terhadap hal-hal seperti itu tidak ada hukum. Semua ini adalah bukti bahwa Tuhan selalu ada, tidak pernah berubah, dan lebih besar kekuatannya dari coronavirus. Apakah Anda mendengar itu? Saudara, kita akan mengatakannya kepada kita sendiri untuk tetap berjaga-jaga. Tetapi Tuhan lebih besar dari virus corona. Mari serahkan harapan, masa depan, dan bahkan kekecewaan kita kepadanya, karena Dia bisa mengatasinya. Bahkan ketika semua orang membatalkan semua rencana, mimpi, dan angan-angan kita, Tuhan tidak akan pernah membatalkannya. Karena Tuhan akan selalu ada dan hadir bersama kita tanpa sepengetahuan kita, lewat caranya sendiri yang unik, yang hanya diketahui oleh Tuhan, seperti Ia membiarkan para perawat, petugas kesehatan, dan dokter yang berulang kali mendatangi kediaman Inakewa untuk meyakini bahwa ini adalah bantuan yang dapat menyelamatkannya. Itulah Tuhan kita yang selalu datang pada saat kita membutuhkannya.